Jenis operator produksi. Produksi merupakan bagian penting dalam industri atau pabrik, apalagi jika tidak ada operator. Jelas produk tidak akan bisa dibuat. Dua perangkat penting dalam operasional produksi yakni orang yang mengoperasikan atau operator itu sendiri dan mesin atau alat yang digunakan untuk memproses bahan menjadi produk. Berdasar proses pembuatan produk, ada by mesin atau alat, ada by man manusia, biasanya manual atau berdasar keterampilan bahkan keduanya. Sebelumnya ada komen dari teman kita seperti ini, di video pojok kanan atas ini ya. Bang, kalau lulusan SMK jurusan akuntansi gak punya hard skill kayak jurusan teknik, tapi pengen kerja di bidang manufaktur, kira-kira apa skill pengganti yang relevan yang bisa dipelajari selain mengikuti pelatihan? Jadi begini teman-teman, di manufaktur, pabrik atau industri, jenis dan cara pekerjaannya berbeda-beda. Melinting rokok dengan mesin atau manual tangan, caranya pasti berbeda. Nah, kondisi ini pastinya berdasar ketentuan industrinya memproduksi rokok pakai mesin atau manual tangan. Kalau pakai mesin, sudah pasti operatornya harus paham terkait prinsip kerja mesin atau alat tersebut, mekaniknya bagaimana, part atau bagian-bagian mesinnya apa saja, fungsi part-part tersebut apa, sampai perawatan sebelum sesudah pemakaiannya bagaimana. Hal ini dimaksudkan agar proses produksi berjalan lancar dan kualitas rokok yang dihasilkan sesuai standar. Jika ada trouble mesin atau alat, tahu bagaimana cara mengatasinya. Kedua, dengan manual tangan. Hal ini biasanya berdasar keterampilan atau kejelian dari operator. Contoh operator produksi bagian kemasan. Memasukkan produk ke dalam karton atau kardus. Jadi, satu kardus berisi kemasan teh siap minum ada 15 kotak misalkan. Untuk standar kemasannya seperti ini. Yang pertama, isi 15 kotak per kardus. Kedua, teh kotak tidak boleh terbalik. Ketiga, satu dus harus berisi item yang sama. Misal beraroma melati, maka satu kardus yang berisi 15 kotak harus beraroma melati semua. Nah, operator produksi bagian ini pastinya ada caranya agar standar-standar tadi bisa tercapai. Tidak ada kesalahan, misal isi kurang dari 15 kotak per kardus. Di sini pekerjaan operator tersebut diatur dalam suatu rangkaian kerja, namanya WI, Work Instruction, atau bahasa Indonesianya yaitu instruksi kerja, IK. Bagaimana posisi operator menghadap ke produk, posisi kardus di mana, cara mengambilnya seperti apa. Langkah-langkah tersebut pastinya tidak asal dibuat ya. Selain agar sesuai standar produk, juga dinilai dari segi ergonomi dan motion study-nya. Pastinya keterampilan operator di sini lebih berperan banyak. Mirip seperti kita mengetik pakai keyboard di komputer ya. Tanpa melihat keyboard, kita bisa mengetik dengan cepat, huruf demi huruf, kata demi kata, hingga kalimat tersusun rapi dan tanpa adanya typo atau salah ketik. Atau mungkin teman-teman pernah melihat petugas teller bank saat menghitung sejumlah uang menggunakan satu tangan dengan 3, 4, atau 5 jari. Itu salah satu tekniknya dalam bekerja secara optimal. Tidak butuh waktu lama, tapi hasilnya akurat. Keterampilannya tidak kalah dengan alat penghitung sejumlah uang. Jadi, kira-kira apa skill pengganti yang relevan yang bisa dipelajari? Kita lihat kembali ke industri apa yang akan kita tuju. Posisi operator produksi, produksi bagian proses, proses apa? Nah, dari proses tersebut kita bisa tahu jenis skill apa yang mendominasi dan dibutuhkan. Jika memang pekerjaan tersebut berdasar manual keterampilan manusia, maka kita bisa asah kemampuan yang dibutuhkan posisi tersebut. Lalu kita tambah cara fokus, teliti, dan yang pasti ketahanan fisik atau menjaga kesehatan kita. Untuk masalah teknis, pastinya sudah diatur dalam instruksi kerja atau SOP, standar operasional prosedur. Tinggal kita mengikuti langkah-langkahnya. Jelas ya, jenis operator produksi tidak selalu mengoperasionalkan mesin, tapi ada yang bekerja berdasar keterampilan atau manual. Adapun juga gabungan dari keduanya. Misal penjahit, skill menjahit selain mesin yang bekerja, juga butuh keterampilan dari penjahitnya itu sendiri. Biasanya di pabrik garment ya. Garment apa garment bacanya? Coba yang pernah bekerja di garment, tulis di komentar ya.